Majalah Bobo, edisi 11 April 1987, bersama Rex. Wow. Ulang tahun Bobo. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih lihat, ada kuda Nil, punya topi yang bagus. Ada satu burung nakal menyambar topi itu. Ditaruh di cabang yang tinggi. Bona menolong mengambilnya. Nah, sekarang pakai tali supaya tak mudah lepas lagi. Lucu ya. Halo Bo. Di sini kawan-kawan, suratnya dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Dita bosan masakan ibu. Cerpen ini ngajarkan kita untuk menghargai masakan dari ibu kita. Ketika mereka kurang sehat, kita juga turut menderita kan? Dua orang yang bersaudara ipar. Di pause dan zoom ya untuk melihat dengan jelas. Ini mengajarkan kita jangan menakuti orang. Ya, orang ini berpakaian seperti harimau, dikira harimau betulan. Mengintip langit, bagian kedua. Nah, ini alatnya. Ini juga keren ya. Ini ada satelit yang bantu kita lihat luar angkasa. Canggih-canggih ya kawan. Cerita bersambung Bukit Sagriwa. Mereka berencana berkemah. Ini sekelompok orang nih. Ini lanjutannya. Nah, ceritanya bersambung. Makanya, kalau pengen tahu lengkap kisah ini, subscribe ya. Di channel ini ada Bobo edisi semuanya. Kosan yang pemarah. Cerpen ini ngajarkan kita untuk tidak jadi pemarah. Kalau bisa diatasin sebuah persoalan, kenapa harus marah? Dan sebaliknya, kalau sebuah persoalan tidak bisa diatasi, kenapa harus marah? Perjalanan sepucuk surat. Sekarang sih surat sudah tidak populer ya. Ini kisah dulu. Nih. Dari kirim dengan perangko, ya, Pak Pos membaginya, dikirim pakai pesawat dan seterusnya. Ya, sampai dikirim nih Pak Pos. Sampai ke alamat yang dituju. Paman Kikuk, Husin dan Asta. Ini Paman Kikuk, dia gaya sekali. Ketemu Bibindari. Seperti sinar matahari di belakangnya. Ternyata coklat yang di kantong Paman Kikuk itu mulai meleleh. Nih lihat, lucu ya. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan berupa sains. Bobo Siana. Ini adalah seperti curhatan dari Bobo. Arena kecil dan tak disangka. Berisi cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Pak Janggut, tabib palsu. Bagian ke-6. Nih penjahatnya atau tabib palsunya. Mau menghukum rakyat.
mau digantung. Untunglah raja sudah bangun. Hore. Tepat waktu raja bertemu putrinya kembali. Nah, ini mereka berkumpul. Pak Janggut menceritakan semuanya dengan rinci. Raja membatalkan semua dokumen yang dia tanda tangani selama dia sakit. Dia panggil dokter pribadinya, si Baron penjahat. Dia masih berpura-pura. Dia malah menuduh Pak Janggut dan asistennya yang berbohong. Pak Janggut bilang, raja sama sekali tak sakit, raja cuma dibius. Si penjahat ngambil minuman di situ. Dia minum. Pak Janggut bilang, pengembara ini dapat membuktikan kebohonganmu. Minuman kamu berisi ramuan kejujuran. Jika kamu bohong, maka lidahmu akan berwarna hijau. Bersambung. Nih, ada sekumpulan teka-teki, ya. Siapa yang mahir boleh makan pisang sesisir. Ya, ini pertanyaan. Ya. Ini lanjutannya, pertanyaan yang lain. Ya, silakan kalau teman-teman mau jawab. Tanah atau raja? Ini adalah sebuah kisah dari ujung pandang. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Ini ada adat orang situ, ya, ada peti yang berbagai warna. Ini semacam tempat penguburan, dan ini rumah adat mereka. Tuh lihat tempat penguburan mereka, unik ya, di tebing. Ini lumbung padi. Kucing hitam bersayap sutra. Ini sebuah dongeng. Ini lanjutannya. Unik ya, kucingnya bersayap. Yang patut diketahui, Bobo berbagi pengetahuan-pengetahuan. Uji imajinasi. Diberikanlah sebuah pertanyaan dari pembaca juga dan dijawab oleh para pembaca. Kisah 3 tetes air. Nah, ini beda-beda perjalanannya. Ada yang masuk ke sini, ya, jadi teh. Ada yang jatuh ke ember. Ada yang masuk dan jadi es batu. Lihatlah. Unik-unik kan kisahnya? Lucu ya. Sayembara Bobo. Diminta isi TTS. Rubrik coret-coret. Ada gambar dan ada puisi kiriman kawan-kawan. Dengan begini, kawan-kawan diminta nulis puisi dan menggambar juga. Berani nggak kawan-kawan? Harus berani dong. Untuk latihan di rumah, ada sejumlah soal, teman-teman jawab. Morea dan nelayan. Nih, waktu bayi, Putri Morea diculik oleh peri-peri laut. Dia hidup bersama mereka. Pemuda bernama Dani tahu di antara mereka ini adalah Morea. Sengaja dia membawa barang-barang manusia supaya Morea tertarik. Morea diajaknya menghadap ke orang tuanya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Romantis ya. Pertemuan tak terduga. Ini kisah adalah seorang veteran perang
yang tak sengaja bertemu dengan putranya sendiri yang terpisah akibat perang. Makanya bersyukur ya, kita bisa selalu bersama keluarga kita. Telur-telur yang membuat kejutan. Rek pingsan. Oke. Telur ada yang diukir gini, ada yang diukir gini, ada yang jadi Liberty, ada yang jadi gini. Wah, keren sekali ya. Berapa lama membuatnya? Dan lainnya. Kue buatan nenek. Nih, kakek nenek datang. Anak-anak kelinci senang. Mereka membawakan penganan manis-manis. Bapak awalnya tak setuju. Tapi setelah dibagikan, Bapak suka juga. Nah, itulah lucu dan seru kan cerita-ceritanya. Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.